بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب السعير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات جماعة صلاة جمعة معاشر المسلمين جماعة جمعة rahimani wa rahimakumullah. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatu Aisyah radhiyallahu taala anha di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa'a Allah, ahabba Allahu liqa'ah, wa man kariha liqa'a Allah, kariha Allahu liqa'ah." Barang siapa yang suka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala juga mencintai perjumpaan dengannya. Sebaliknya barang siapa yang membenci perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala juga membenci perjumpaan dengannya. Faqultu ya Nabi Allah, kontan Aisyah radhiyallahu anha berkata, akarahiyatul maut fakulluna nakrahul maut. Apakah yang dimaksud benci akan kematian, wahai Nabi Allah? Tentu kami semua takut akan kematian. Faqal, Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, laisa kadzaliki walakinnal mu'min idza busyira bi rahmatillah wa ridwanihi wa jannatihi ahabbu liqa Allah fa ahabba Allahu liqa'ah. Wa innal kafira idza busyira bi'adzabillah wa sakhatih kariha liqa Allah wa kariha Allahu liqa'ah. Lantas beliau bersabda, bukan begitu maksudnya. Namun maksud yang benar adalah seorang mukmin jika diberi kabar gembira dengan rahmat, keridhaan serta surganya, ia suka berjumpa dan bertemu dengan Allah, maka Allah pun suka berjumpa dengannya. Sedangkan orang kafir jika diberi kabar dengan siksa dan murka Allah, ia pun khawatir berjumpa dengan Allah, lantas Allah pun tidak suka berjumpa dengannya. Para ulama menggolongkan takut akan kematian menjadi dua macam. Yang pertama takut yang tidak tercela, yaitu takut mati yang sifatnya tabiat, yang setiap orang memilikinya. Yang kedua adalah takut yang tercela, yaitu takut mati yang menunjukkan tanda lemahnya iman. Takut seperti ini muncul karena terlalu cinta pada dunia dan tertipu dengan gemerlapnya dunia, sehingga banyak memuaskan diri dengan kelezatan dan kesenangan tertipu dengan dunia tersebut.
inilah yang disebutkan dalam hadis yang cukup panjang berkenaan dengan penyakit wahan, yakni cinta dunia dan takut mati. Sebagaimana diriwayatkan dari Thauban, beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir saja para umat-umat orang yang kafir dan sesat mengerumuni kalian, mengalahkan kalian dari berbagai penjuru, sebagaimana mereka berkumpul menghadapi makanan dalam nampan atau piring. Kemudian seseorang berkata, faqala qail wa min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah kami pada saat itu jumlah kami sedikit ya Rasulullah? Qal bal antum yawma idzin katsir walakinnakum gutha'un ka gutha'is sail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bahkan kalian pada saat itu jumlah kalian banyak, akan tetapi kalian bagai sampah, bagai buih di lautan, bagai sampah yang dibawa oleh air hujan. Allah menghilangkan rasa takut pada hati musuh-musuh kalian, dan juga menimpakan dalam hati kalian al-wahan. Wala yanzi'anna Allah min suduri aduwikumul mahabah minkum wala yaghzifanna Allahu fi qulubikum al-wahan. Allah akan menimpakan kepada kalian hati-hati kalian wahan. Maka faqala qail, seseorang bertanya, wa mal wahanu, apa yang dimaksud wahan itu ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yang dimaksud dengan wahan adalah cinta dunia dan takut mati. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Suatu hari Sulaiman bin Abdul Malik, seorang khalifah Bani Umayyah yang saleh dan terkenal zuhudnya, terkenal beliau wara dan ahli ibadah, bagaimana disebutkan dalam kitab Az-Zuhud. Khalifah yang menjabat sebelum Khalifah Umar bin Abdul Aziz datang ke kota Madinah lalu bermukim selama 3 ayyam, 3 hari di sana. Pada saat itulah ia meminta nasihat dari Imam Abu Hazim Salamah bin Dinar rahimahullah, seorang tabi'in. Sulaiman berkata, kenapa kami membenci kematian? Maka Imam Abu Hazim menjawab kepada Sulaiman, khalifah tersebut, li'annakum ammartum dunyakum, karena anda membangun dunia anda namun merubuhkan akhirat anda, wa kharrabtum akhiratakum fa antum takrahuna an taqilu minal ghamran ilal khurab. Sehingga tentu anda tidak akan suka berpindah dari kemakmuran menuju kehancuran. Mendengar hal tersebut maka Sulaiman pun mengatakan, sadaqt, engkau benar wahai Abu Hazim. Jamaah Jumat rahimakumullah, ini adalah kaidah penting dalam kehidupan kita, kehidupan dunia seorang muslim, yaitu jangan biarkan kita hidup dalam zona kenyamanan yang melalaikan, karena itu akan membuat kita takut terhadap kematian dan lupa akan kehidupan akhirat. Jika terlanjur, maka kita harus segera keluar dari kenyamanan hidup yang melalaikan ini dan mulai membangun kehidupan akhirat. Bahkan manusia terbaik di muka bumi ini, kekasih Allah Subhanahu wa taala, lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumah beliau sempit, makanan sehari-hari beliau pun seringkali hanyalah kurma dan air putih. Bahkan beliau tidak tidur di atas kasur yang empuk, tapi tidur di atas tikar yang kasar. Bahkan ketika ada seorang sahabat menawarkan kepada beliau untuk dibuatkan tikar yang agak halus, beliau menolak seraya mengatakan, mali walid dunya, apa peduli kepada dunia. Ma ana fid dunya illa qaraqibin istadhalla tahta syajarah thumma raha wa tarakaha. Tidaklah aku di dunia ini melainkan seperti seorang qaraqibin, seperti seorang pengendara, istadhalla tahta syajarah, kemudian yang bernaung sejenak di bawah pohon, yang bernaung di bawah sebatang pohon, kemudian dia pergi dan meninggalkan pohon tersebut.
Bahkan ketika Abu Dzar ditanya, apakah yang kau miliki di antara perabotan-perabotan dunia? Kata beliau Abu Dzar Al-Ghifari, lana baitun hunak ya'nil akhirah nursilu ilaihi salih mata'ina. Kami memiliki rumah di sana, maksudnya akhirat. Kami mengirimkan perabotan kami yang baik ke sana. Oleh sebab itu, jamaah hadirin rahimakumullah, ada saatnya kita sengaja buat hidup kita ini tidak nyaman agar kita fokus membangun akhirat. Jangan bangun rumah yang justru membuat kita nyaman di dunia, tapi lupa, lalai kita dari kehidupan akhirat. Tapi bangunlah rumah kita di surga agar kita merasakan kebahagiaan yang sejati, agar kita merasakan kehidupan yang bahagia kelak di akhirat. Kalau kita sampai hidup nyaman di dunia, maka kita akan takut akan kematian, tidak akan rindu akhirat, sibuk terhadap dunia untuk mencari kenyamanan yang lebih, akhirnya membuat kita lupa pada kehidupan kita yang sebenarnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiq wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun, kama qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami akan menguji kalian dengan berbagai rasa takut, dengan sesuatu rasa takut, kekurangan harta, buah-buahan, bahkan jiwa, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang tatkala ditimpa musibah dia mengucapkan kalimat istirja, kalimat pengembalian, sesungguhnya kita semua milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Dan tentu orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah pasti dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. May yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah akan menguji dia. Allah akan memberikan musibah kepadanya. Mampukah seorang hamba diberikan ujian oleh Allah dan dengan ujian itu dia mampu bersabar? Atau sebaliknya? Hal ini Allah tegaskan dalam surah Al-Ankabut di ayat yang kedua. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apakah mereka dibiarkan begitu saja? Apakah mereka menduga dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman kepadamu ya Allah, kalian beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, kemudian mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Sungguh kata Allah, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah mengetahui mana di antara mereka yang jujur di atas keimanannya dan mana di antara mereka yang hanya sekedar iddia, pengakuan, mengklaim diri beriman kepada Allah, namun tatkala diuji dia tidak mampu bersabar dalam ujian itu. Berkata Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam kitab Qawaidul Arba', dia mendoakan para pembaca kitab tersebut, wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakar. Dan ini di antara alamatus sa'adah, di antara tanda-tanda kebahagiaan itu ada 3. Idza u'tiya syakar, yang pertama diberikan nikmat kita bersyukur. Yang kedua wa idza butuliya sabara, dan tatkala ditimpa musibah kita bersabar. Dan yang ketiga di antara tanda kebahagiaan itu wa idza adznaba istaghfara, dan tatkala kita banyak melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan kita bersegera memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat rahimakumullah, musibah COVID-19 yang melanda
negeri kita ini, bahkan belahan dunia, telah membuat kita merasa tidak nyaman. Kita yang harus hidup serba kesulitan. Bahkan di antara saudara kita penghasilan terhenti, pekerjaan hilang, toko tempat kita mencari penghidupan harus ditutup, pembeli berkurang, bahkan omset menurun, makan apa adanya, kontrakan, bahkan biaya sekolah, tagihan listrik, cicilan hutang dan lain-lain menunggak. Kemana-mana susah, harus memakai masker, tidak boleh mudik, harus berjauhan. Semuanya membuat kita terkadang tidak nyaman. Maka marilah kita renungkan, bisa jadi ini semua adalah bentuk rahmat Allah kepada hambanya yang beriman. Allah sengaja membuat hidup kita tidak nyaman agar kembali ingat dengan kehidupan akhirat. Sebagaimana tadi yang disebutkan dalam hadits Bukhari, man yuridillahu bihi khaira yusib minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah akan timpakan musibah kepadanya. Dalam hadis Imam Ibnu Majah juga dikatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Karena manusia yang paling tidak nyaman hidupnya disebabkan banyaknya ujian dan cobaan, dan mereka mampu bersabar di atas ujian tersebut adalah para nabi dan rasul. Suatu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya, ya Rasulullah, siapakah manusia orang yang paling berat ujiannya, yang paling besar cobaannya? Maka Rasulullah SAW mengatakan, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Bahwa manusia yang paling besar ujiannya adalah para nabi, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya, orang-orang yang mengikuti mereka. Oleh sebab itu, mudah-mudahan dengan musibah wabah COVID-19 ini, Allah bukakan mata kita untuk melihat dunia, sehingga kita dapat menyadari bahwa negeri ini bukanlah negeri untuk hidup nyaman. Negeri ini darul ibtila, ya, kampung halaman kita yang sesungguhnya adalah kampung akhirat. Dunia ini adalah tempat kita diuji. Negeri ini penuh dengan kesulitan. Kita harus keluar dari kenyamanan hidup yang melalaikan, sehingga kita segera bersiap-siap untuk kehidupan akhirat, menambah ibadah untuk bekal menuju ke sana. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwana al muslimin al mujahidin al muwahhidin fi kulli biladil muslimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judham wa na'udzubika min sayil asqam. Allahumma adfa'anna al ghala'a wal waba wal fahsya wal musibah والسيوف المختلفة ما ظهر منها وما بطن من بلدنا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم أمتنا على الإسلام والسنة على فهم السلف الأمة. اللهم أمتنا على حال حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم يسر ولا تعسر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.